seakan-akan kita menembus di sana, ya, rasa asing, merasa bukan diri sendiri, atau bahkan kita itu kayak merasa apa ya, peristiwa itu kita pernah mengalami ini, tapi kapan? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar? Ada semua, saya doakan Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, 1000 kali kebaikan yang kita lakukan belum tentu dikenang, tetapi 1 kali kesalahan yang kita lakukan akan menjadi hujatan. Itu kata-kata hari ini. Tetapi itu tidak membuat kita atau tidak mengendurkan semangat kita untuk selalu berbuat baik. Saya juga masih belajar. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya akan membahas ketika saya merasa ya, bukan diri sendiri, merasa asing, ya, merasa di mana gitu loh. Terus ditambah lagi mata buram atau berat. Nah, ini memang saya pernah bertanya, salah satu sensasi dari anxiety disorder yaitu mau apa lagi? Yaitu sensasinya. Untuk lebih detailnya, kok bisa Pak? Kenapa ini begini-begini? Apa penyebabnya? Nah, untuk lebih detailnya, asal mulanya itu biarkan yang punya kompeten yang menjelaskan. Tetapi saya lebih ke menceritakan ke diri saya, pribadi saya, saat saya merasakan itu semua. Yaitu kalau istilah kerennya itu katanya sih depersonalisasi, direalisasi, ditambah lagi mata buram. Nah, ini horor sekali ya. Bagi Anda yang merasakan ini, saya yakin Anda pasti kecemasannya bertambah. Hidup terasa tidak damai, tidak nyaman. Kadang kita duduk itu ya, kadang kita kayak bergoyang. Saya memastikan ini yang goyang itu kursi saya atau saya. Nah, pasti ada, kalau Anda benar-benar alami anxiety disorder, sensasi itu pasti Anda alami, merasakan itu, ya atau tidak. Nah, ini lah ya, kok geding aku. Duduk serasa bergoyang, saya pastikan yang goyang itu kursi saya atau diri saya. Nah, itu berlangsung lama sekali, ditambah lagi sempoyongan. Tetapi ini yang saya bahas adalah seperti di alam lain ya, seperti kita itu menembus dimensi ruang dan waktu. Kita itu kan dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Seakan-akan kita menembus di sana, ya, rasa asing, merasa bukan diri sendiri, atau bahkan kita itu kayak merasa apa ya, peristiwa itu kita pernah mengalami ini, tapi kapan? Nah, ini saya yakin Anda sebagian besar merasakan itu. Ngerokok dulu boleh ya, minta izin ya. Saya kalau bicara nggak merokok itu nggak cerdas gitu. Lupa semua. Tadi sudah saya pokoknya saya rancang ini, takutnya saya lupa. Ngerokok dulu biar nggak copyright, biar nggak melanggar kebijakan YouTube. Nah, oke, sebelum itu saya bahas ya, saya masih minum Alprazolam. Dah, itu aja yang saya minum. Tapi 1/4. Misalkan saya pagi itu merasa kayak gimana itu, saya minum 1/4 itu. Terus apabila malam kok merasakan kayak ini lagi, saya minum 1/4-nya lagi, 1/4-nya lagi gitu. Jadi saya minum itu sehari 1/4 ya, kebanyakan 1/4, kadang juga setengah, tapi nggak sampai 1 gitu. Nah, saya masih kontrol di psikiater. Kenapa Pak kok masih berobat ke psikiater? Ya, saya harus konsultasi ini.
Saya harus menyampaikan keluhan-keluhan saya pada yang berkompeten, tahu itu ya. Oke, saya alami depersonalisasi, direalisasi itu lama sekali, mata buram, blur, lama sekali. Apa-apa kayak saya itu pernah mengalami ini deh, saya pernah mengalami ini deh, tapi kapan gitu. Nah, terus apa yang saya lakukan sehingga saya lepas dari itu semua dulu ya, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang enggak. Saat kambuh ini saya enggak alami depersonalisasi, direalisasi, tapi kadang mata berat iya gitu ya. Kita jujur-jujuran aja, enggak usah sok wah gini. Nah, cara saya ini untuk mata buram. Ini sebelum saya dulu ke psikiater ya, saya menceritakan dulu penyembuhan pertama saya yang tanpa obat, tanpa psikiater. Tapi ya pernah minum obat, tapi saya lepas gitu. Bukan tanpa obat, pernah minum obat, tapi saya lepas. Itu ya, sekarang minum obat lagi. Gitu. Oke, belum saya lepas. Tapi dulu saya minum obat itu hanya berapa bulan? 1 bulan. Selalu saya lepas. Penyembuhan saya dulu tanpa obat ya dulu. Tapi sekarang saya dibantu obat ya. Mohon maaf kan. Mata buram, blur, berat. Nah, terapi saya yang pertama, saya memandang pada satu titik saat saya itu meditasi. Ada kok di video saya meditasi yang di laut itu ada yang memandang satu titik. Nah, saya pandang satu titik tanpa berkedip sampai keluar air mata ya, sampai keluar air mata. Saya break sebentar sampai keluar air mata. Nah, setelah keluar air mata saya gini-ginikan. Nah, itu terapi saya yang pertama. Yang kedua ada senam mata ya, senam mata. Jari ini saya pandang ya, terus saya geser jari ini, saya lirik ya. Terus saya geser lagi, saya ikutin ini, terus ke atas, bawah itu, terus berputar. Nah, itu untuk olahraga bola mata. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya selalu yaitu dulu harus bangun pagi saya. Walaupun saat bangun pagi habis subuh saya tidur lagi. Itu ya, emang gitu. Itu terapi saya. Terus yang merasa bukan diri sendiri, merasa asing atau depersonalisasi, direalisasi itu, saya melakukan meditasi ya. Apa sekarang Pak Yono masih melakukan meditasi? Masih, tapi nggak seintens dulu, nggak serutin dulu. Kalau dulu itu sampai berapa meditasi itu menjadi rutinitas saya. Nah, terus selanjutnya Anda harus selalu jalan kaki. Nah, walaupun jaraknya dekat, misalkan saya takut Pak jalan kaki, sebentar aja. Jaraknya jangan jauh-jauh dulu. Nanti tambah lagi. Tapi jangan dipaksa. Yang tahu keadaan diri Anda, yang tahu kemampuan badan Anda sendiri. Jadi jangan terlalu diporsir. Nah, bergeraklah sesuai kemampuan, berpikirlah sesuai dengan kemampuan juga. Itu, jangan dipaksakan. Nah, ya itu terapi saya. Ya emang nggak instan, lama ya, sampai berapa tahun itu terus ya, sampai pokoknya saya itu mengalami itu tahunan saya udah lupa. Terus terapinya itu ya lama, nggak tahu berapa lama saya lupa juga. Akhirnya hilang dengan sendirinya gitu. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah nggak merasakan depersonalisasi, direalisasi. Hanya mata berat kadang iya, kadang kayak ada sempoyongan kayak gini iya gitu. Itu kadang-kadang saja. Tapi secara garis besarnya keadaan saya sudah membaik begitu. Walaupun saya masih minum alprazolam 1/4 ya. Dan saya sudah berani ngerokok, ngopi dan sebagainya. Ya makan tetap harus dijaga, tapi saya nggak terlalu banyak pantangan makan, kecuali saya pedes sama yang asem-asem. Nah itu benar-benar saya kurangi pedesnya, tapi tidak semua terus tidak pedes sama sekali, enggak. Karena makan pedes itu juga bisa menghasilkan
hormon endorfin gitu. Itu ya. Jadi Anda semangat saja, kalau alami itu ya anggap saja itu sebagian bagian dari keadaan Anda yang sekarang. Nikmati saja dulu, terapilah dengan meditasi, relaksasi, olahraga, olah nafas ya. Olah rasa Anda, olah nafas, pokoknya Anda lakukan terus. Nanti lama-kelamaan Anda pasti akan merasakan, akan menikmati hasilnya ya. Jadi hidup ini bukan pada tujuannya, tapi nikmati dulu prosesnya gitu. Nikmati prosesnya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Nah itu, terus mau apa lagi kita ya. Dan jangan lupa, kalau Anda sudah tidak terkendali lagi, Anda bingung, konsultasilah ke psikiater gitu. Ya itu saran dari saya, mau apa lagi ya, itu yang saya lakukan. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.